Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga teman-teman semua di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Seperti luar biasanya kita akan sama-sama kembali menyaksikan cuplikan-cuplikan video yang menarik tentang berita politik hari ini. Apa saja yang menjadi perbincangan hangat yang beredar di media-media sosial, kita akan segera untuk membahas dan semoga ini bisa mengedukasi teman-teman semuanya di rumah dan bisa menambah sedikit informasi. Dan tanpa banyak basa-basi, let's play this video. Aduh, apalagi ya. Sejauh ini pendukung, kok sampai sejauh ini pendukung nomor 1 ya. Pak Anies nggak ada lawan. Pak Anies malaikat Allah yang wajib disembah, paham? Saya karep mula. Presiden Jokowi. Bentar, nih orang lama-lama bisa masuk rumah sakit jiwa gara-gara stres. Kasihan kan? Konon kabarnya sudah menitipkan 4 nama untuk masukkan kabinet 02. Mereka ini jangan-jangan membantu dalam kecurangan tersebut. Betul. Dengan Mana segala buktinya? hormat kepada bapak-bapak polisi yang menjaga kita di depan. Lama nih satu ini jadi ODGJ. Saya dengar 1. Sekretaris Negara Pratikno. 2. Menteri BUMN Erick Thohir. 3. Menteri Investasi Bahlil. Dan 4. Saya sangat sesalkan Kapolri Jenderal Listio Sigit. Ada apa? 4. Mulutnya itu benar-benar busuk ya teman-teman ya. Manusia provokator ya, perusak bangsa ini. Refli Harun ini. Seperti kanker aja di negeri ini ya. Ah, ini teman-teman yang lagi viral ya. Surat tulisan tangan Megawati kepada Mahkamah Konstitusi. Rakyat Indonesia yang tercinta, marilah kita berdoa semoga ketuk palu Mahkamah Konstitusi bukan merupakan palu godam, melainkan palu emas seperti kata Ibu Kartini. Habis gelap, terbitlah terang. Sehingga fajar demokrasi yang telah kita perjuangkan dari dulu timbul kembali dan akan diingat terus-menerus oleh generasi bangsa Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Aduh, lagi rame ini ya. Terus banyak yang memberikan komentar, saya rakyat Indonesia juga bu, saya pilih 02. Saya rakyat dukung penuh Prabowo Gibran. Mengeluarkan palu emas buat Prabowo Gibran katanya. Ya. Ini babak baru yang terjadi ya, tulisan tangan Bu Megawati yang heboh ya. Banyak orang bertanya-tanya, negara lagi dalam penuh tekanan, ekonomi penuh tekanan. Kenapa sih Pak seorang Joko Widodo itu ngotot untuk membuat ibu kota negara? Apa mungkin Bapak bisa menjawab pada masyarakat Pak? Enggak, ini sebuah gagasan lama yang sudah direncanakan saat itu oleh Bung Karno. Kemudian di zaman Pak Harto juga ada rencana juga untuk memindahkan. Dan memang kita harus memindahkan karena beban Jakarta itu terlalu sangat berat sekali. Beban di Pulau Jawa juga terlalu sangat berat sekali. 56% populasi Indonesia itu ada di Pulau Jawa. 56%, padahal kita memiliki 17.000 pulau. Satu pulau dibebani 56% populasi. Kemudian PDB kita 58% juga ada di Jawa. Terus pemerataannya gimana? Pulau lain diberi kue apa? Inilah yang kita inginkan, yaitu pemerataan. Yang pertama, ini sudah ada undang-undangnya. Dan disetujui oleh 93% dari DPR yang ada di DPR. Kadang-kadang kok masih ditanya penting atau tidak penting. Sudah disetujui. 93% loh ya. Dan kita ingin sekali lagi pemerataan dan Indonesia sentris. Sehingga PDB ekonomi nanti bisa lebih merata. Infrastruktur juga bisa lebih merata. Dan agar Indonesia ini maju tidak dirasakan oleh Pulau Jawa saja, tetapi oleh semua provinsi, semua kabupaten dan kota yang ada di
luar Jawa. Dan yang paling penting pembiayaannya. Di dalam rencana kita memang 20% dari APBN, 80% dari PPP, KPBU, dari investasi, dari investor. Dan 20% ini pun kita akan tidak membangun tahun ini kemudian rampung. Ini mungkin 15-20 tahun. Ini sebuah pekerjaan besar dalam jangka panjang. Jadi jangan dipandang ini setahun, 2 tahun selesai. Enggak. Kita itu Ini saya pikir Jokowi adalah presiden yang paling mengeksekusi atau mempertontonkan pada masyarakat Indonesia bagaimana keseriusannya dalam menerapkan yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini yang luar biasa dari seorang Pak Jokowi ya. Ini harus dituntaskan dari negeri ini. Setuju ya? Harus ditangkap sih orang ini. Nanti udah ketangkap, nanti kamu tahu rasa kamu ya. Nah, ini yang membuat mungkin ada seorang bapak yang mengungkapkan kesalahannya dengan mengatakan, Pak Prabowo, kembalikan saja kita ke zaman seperti Orde Baru, seperti zaman Pak Soeharto, yang dimana orang-orang yang seperti ini tangkap saja, kalau perlu hilangkan katanya, kata bapak itu teman-teman. Karena mungkin terlalu jengkel ya, dengan semena-mena mereka mengatakan itu kepada pemimpin negara ini. Harkat martabat itu presiden seperti diinjak-injak oleh manusia satu ini yang tidak melakukan apapun untuk Indonesia. Apa yang sudah Anda lakukan untuk Indonesia sehingga Anda seperti ini? Lihat. Semakin miskin, semakin carut. Lihat. Kebebasan suara apa lagi yang kalian mau tuntut? Sudah seperti ini. Nah, tolong Pak Polisi, tangkaplah orang ini Pak. Tolong Pak. Publik saat ini benar-benar dibuat gempar oleh Pak Jokowi karena banyak yang mengira dengan karakternya yang rendah hati, kebaikannya dan merakyat membuat beberapa kalangan bisa meremehkan dirinya. Namun di akhir kepemimpinan ini dia membuktikan siapa the real big boss. Beberapa kalangan politikus dahulu menganggap bahwa mereka sudah mengenal kepribadian sesungguhnya dari Pak Jokowi yang gemar belusukan, rendah hati, baik dan merakyat. Sehingga hal ini dimanfaatkan oleh kalangan tertentu karena dianggap lemah. Padahal Luhut Binsar Panjaitan pernah mengatakan kepada publik bahwa tidak ada satupun orang di negeri ini yang mengenal Pak Jokowi 100%, sehingga semua yang ia putuskan berasal dari analisa intelijensinya. Seperti yang kita tahu sendiri, bahwa Ketum Partai Merah pernah menganggap telah berhasil membayangi Pak Jokowi untuk melayani keinginannya. Karena Ketum Partai Merah menyuruh Pak Jokowi untuk menempatkan partainya sebagai menteri terbanyak di kabinet. Tentu saja hal itu dikabulkan. Namun, di penghujung masa bakti Pak Jokowi, justru terjadi sebuah perseteruan yang mengagetkan. Karena Pak Jokowi lebih memihak kepada Pak Prabowo dibanding Pak Ganjar. Dan disitulah Pak Jokowi membuktikan bahwa dia bukanlah orang yang bisa dianggap remeh. Tidak ada yang mengenal pribadi Pak Jokowi 100%. Namun tentu saja, beliau adalah pribadi yang misterius yang harga dirinya tidak bisa diinjak-injak. Yes. Apa sih Jokowi yang nggak dikasih? Jadi wali kota dikasih, jadi gubernur dikasih, jadi presiden 2 kali dikasih oleh Ibu Mega. Bahkan bentar sebelum kita lanjutkan videonya, dulunya saya ini fans sama Denny Siregar. Saya berpikir dia adalah orang yang rasional, yang negarawan, yang berpikir dengan intelektual yang tajam, yang bisa menilai segala sesuatu dengan baik. Saya pikir Denny Siregar adalah seorang yang bersuara untuk rakyat, tapi saya semakin hari semakin lihat sifat aslinya ya teman-teman ya. Masa orang yang mengaku dirinya intelektual, pintar dan paham banyak soal politik, tapi dia berpikir bahwa Jokowi itu, yang menjadikan Jokowi sebagai presiden, jadi presiden itu adalah partai PDIP. Dia berpikir seperti itu, sangat dangkal katanya. Ternyata teman-teman cara berpikirnya sangat dangkal. Kenapa? Di mana-mana kita tahu bahwa presiden itu rakyat yang memilih. Itu oke. PDIP yang mengusung Pak Jokowi itu adalah satu tiket ya, itu adalah hal yang tidak mungkin, satu tiket. Tapi kalau bukan PDIP pun mungkin bisa kan partai lain yang mengambil Pak Jokowi, tapi Pak Jokowi memilih untuk dengan PDIP. Itu keuntungan seperti sebenarnya untuk PDIP mendapatkan cipratan popularitas dari seorang Jokowi. Kita tahu sekarang bahwa Jokowi yang lebih besar dari PDIP. Makanya Jokowi itu menjadi presiden 2 kali bukan karena PDIP, tapi karena rakyat masih percaya kepada Pak Jokowi. Sampai Pak Prabowo terpilih hari ini karena rakyat itu salah satu faktor itu percaya terus kepada Pak Jokowi.
Analisa macam apa Anda, Pak? Tentunya Jokowi jadi wali kota dikasih, anaknya jadi wali kota juga, Bu Mega kasih. Terus kalian framing Ibu Mega itu jahat ke Jokowi. Gila kan kalian? Masa orang yang kasih semuanya itu terus dibilang jahat? Yang jahat itu yang nggak tahu berterima kasih. Yang milih semuanya kan rakyat. Kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Bapak seganteng apapun kalau rakyat nggak seneng, gimana? Bapak senengnya yang desa-desa kayak saya gini, gimana? Pilihan rakyat. Yang menentukan kemenangan itu adalah rakyat. Rakyat. Kedaulatan itu di tangan rakyat. Yang punya suara itu juga rakyat. Ini dia gua. Yang nantinya mencoblos itu juga rakyat. Dengar kau Denny, apa kabar Telkomsel? Jadi baik-baiklah kepada rakyat. Karena suara rakyat itu menjadi kunci kemenangan. Jadi Pak Saudara semua beta ingatkan kembali bahwa tanggal 14 Februari tumbangkan banteng. Tunjukkan pada Banteng bahwa tanpa Pak Jokowi Banteng bukan siapa-siapa. Saya sepakat dengan itu. Memang Pak Jokowi jadi presiden diusung oleh Partai Banteng, tapi tanpa Pak Jokowi Partai Banteng tidak mungkin berada di pucuk sistem kekuasaan negeri ini. Betul. Itu sah. Atau masih ragu dengan itu, beta mau kasih tahu pada Pak Saudara semua bahwa lambang negara ini adalah burung Garuda, bukan banteng. Saya sepakat. Ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia dan bukan negara kesatuan Republik PDIP. Tumbangkan PDIP di pemilu 2024 nanti. Buktikan sentimenmu di bilik suara Pilpres 2024. Jadi sekali lagi beta tutup ini acara, bos. Beta mau sampaikan bahwa tanggal 14 Februari masing-masing ajak bayi nenek, bapak, mama, kakak, adik semua dengan riang gembira menuju ke TPS dan lakukan 3 langkah dalam bilik suara. 1 buka, 2 coblos, 3 tutup, kemudian keluar dari bilik suara dan katakan gemoy. Gemoy. Pak Jokowi menangis. Dan akan saya bagikan untuk rakyat kecil. Sumpah merinding. Rinding aku, Pak. Dia adalah orang jujur, sederhana apa adanya. Kalian lihat, dan dia ikhlas dan sabar. Dia mengandung bawang sekali, mengabdi sama bangsanya. Dengarkan crowd, rakyatnya yang dicintainya. Kalau sudah lihat video ini, saya nggak mau membahas video yang lain. Bagaimana seorang Jokowi itu benar-benar itu, saya bisa merasakan loh ketulusan yang terpancar dari seorang Jokowi. Nggak mungkin saya merinding, saya terharu jika itu tidak keluar dari hati dari seorang Jokowi. Luar biasa, teman-teman. Mengandung bawang sekali. Ya, tentu saja kita akan kehilangan sosok seperti Jokowi ini sebentar lagi. Kita akan merindukan kepemimpinan beliau. Tapi ya, semoga saja Pak Jokowi itu semakin hari semakin sehat ya. Makin bertambah usia saya, tapi beliau semakin sehat. Dan mungkin saja jika Tuhan berkenan, dia berikan kepercayaan jadi pemimpin yang lebih besar lagi. Misalnya Sekjen PBB atau mungkin ya. Ya, sehat-sehat terus Pak Jokowi. Kami akan selalu mencintai Anda. Terima kasih buat kebaikan-kebaikan yang sudah Bapak berikan selama ini bagi kami rakyat Indonesia. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya Vicky Impong pamit dulu. See you in the next video and God bless you. Bye guys.